Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada Bapak Andri Sugianto dalam ujian komprehensif PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Silakan ikuti sesuai dengan arahan yang tadi saya arahkan sebelum panjenengan semuanya itu untuk melaksanakan uji kompre hari ini. Silakan paparkan RPP dan nanti akan ada respon dari saya, beberapa pertanyaan dan juga akan ada uji baca Al-Quran dari Bapak Andri Sugianto. Silakan bisa dimulai dari sekarang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Sugiatno. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan RPP yang saya buat. Ini RPP bagian 2. Materi yang saya ambil adalah sholat kewajibanku. Saya sekolah di SD Negeri Pajaksari 2, mata pelajaran PAI kelas 3. Materi pokoknya praktik ibadah sholat. Alokasi waktu 2 kali 30 menit. Kompetensi inti ini, kompetensi dasarnya ini, kemudian indikatornya ini, tujuan pembelajaran ini, kemudian materi pembelajaran, rukun sholat, serta video gerakan dan bacaan sholat, kemudian pendekatan dan metode pembelajarannya, saintifik dan model pembelajaran PPL. Metodenya nanti ada demonstrasi, ceramah dan lain-lain, namun yang difokuskan lebih ke demonstrasinya. Media dan alatnya berupa gambar dan video atau film. Kemudian alatnya ada lembar kertas, proyektor LCD, PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian sumber belajarnya ini lebih ke modul dari kabupaten, yang buku lain juga ada, PAI dan PPT-nya nanti. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya dimulai dari mengucapkan salam, mengajak peserta berdoa, kerapian, kemudian memberi semangat seperti itu, kemudian menyampaikan ini yang tidak hadir siapa, kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Tapi sebelumnya, materi yang sebelumnya diingatkan terlebih dahulu. Kemudian kegiatan inti, membuka pembelajaran, menyampaikan tujuannya tadi, kemudian mendengarkan guru, jadi nanti siswa bisa membaca dulu, kemudian melihat video dan gambar, kemudian mempraktekkan, mendemonstrasikannya bersama-sama. Kemudian nanti tugas siswa ada 2. Yang pertama tugas individu, kemudian yang kedua tugas kelompok. Seperti itu. Kemudian penutupnya ada motivasi, memberikan penguatan, kesimpulan atau persepsi, kemudian menutup pembelajaran dan tindak lanjut, kemudian doa. Penilaiannya sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Lampirannya materi, soal, dan instrumen penilaian. Ini materi ajar, saya ambil dari modul dari kabupaten, karena di Kecamatan Tempuran itu sama Kabupaten Magelang sama, tapi nanti pada waktu pelaksanaannya saya ubah di PowerPoint-nya, jadi ada gerak-gerakannya, ada gambarnya, jadi lebih menarik juga. Nanti ada tepuk, ada lagu juga. Jurnal observasi, ini spiritual, kemudian sosial, kemudian penilaian diri sendiri berhubungan dengan sholat, kemudian penilaian antar teman, lalu ini soal yang untuk individu, kemudian rubrik penilaiannya, kemudian ini kunci jawabannya, lalu ini untuk yang berkelompok. Nah, tugasnya menjodohkan gambar, jadi mengurutkan gambar. Lalu ini rubrik penilaiannya, dan ini lembar jawabannya. Oke, sekarang apa itu RPP, Pak? RPP adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Kalau untuk materi wajib diselesaikan, Pak? Jika di waktu itu waktunya memang tidak cukup, nanti bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Oke, pastikan materi yang ada di RPP itu diberikan. Kalau itu materinya itu bentuknya adalah, maka metode itu penting di situ. Apakah bentuknya ceramah, apakah bentuknya presentasi, apakah bentuknya tanya jawab. Silakan dihubungkan dengan metode yang dipakai oleh Pak Andri. Kalau jenengan itu hanya ceramah saja, maka materinya akan tidak cepat rampung. Maka dipakailah namanya penugasan, ada tanya jawab, ada presentasi, biar materi itu semuanya tersampaikan dan dipastikan Pak Andri harus selesai. Oke, sekarang Pak Andri, saya tanya juga, sumber ajar yang jenengan pakai itu selain buku paket, apakah jenengan juga menaruh beberapa referensi dari buku yang lain? Ya, kalau sumbernya yang utama memang buku modulnya itu kalau di sini dalam bentuk LKS. Lalu ada buku paket juga,
Kemudian saya ambil juga materi dari internet. Baik, sumber itu tidak selalu harus memakai buku yang dari sekolah, Pak. Buku LKS atau buku paket itu wajib dipakai. Tapi Bapak sebagai guru juga harus bisa menengok beberapa referensi dari buku-buku yang bagus. Terus nanti dari peserta didik juga akan menerima materi pengalaman-pengalaman dari bacaan dari di luar sana. Karena itu penting, ya. Nah, terus yang selanjutnya, Bapak juga bisa menambahkan beberapa sumber itu, misalnya dari hasil riset atau dari jurnal, biar apa? Spirit Bapak dalam membaca buku-buku di luar sana itu juga tinggi, wawasan anak-anak didik yang ada di luar sana juga tinggi. Maka pinter-pinternya Bapak Andri ketika mengajar itu tidak hanya terpatok pada RPP yang hanya seperti itu aja. Inovasi itu perlu, Pak. Inovasi tidak selalu dalam bentuk sumbernya seperti apa, tetapi aplikasi harus apa yang harus dipakai, sumber referensinya seperti apa, tekniknya seperti apa, strateginya seperti apa, itu semuanya akan meng-create beberapa inovasi yang baru. Dan silakan nanti Pak Andri itu menjadi PR buat panjenengan. Jangan sampai nanti menjadi guru yang bersertifikat, tetapi jenengan masih seperti guru yang lain yang tidak memahami apa-apa, cuek gitu ya, nggak boleh ya. Oke? Nah, pokoknya Bapak harus punya aura yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya kebaikan yang berbeda. Tapi itu dipakai hanya sebagai dasar bahwa Bapak memiliki tanggung jawab atau sudah memiliki pengalaman karena sudah mengikuti PPG. Semua teori pekerjaan sudah Bapak lalui sampai hampir selesai. Nah, ini luar biasa. Jenengan harus tetap jaga spiritnya, kesehatannya sampai mungkin. Dilalui saja, dilakoni semuanya dengan sabar dan berani. Ya, gitu ya. Ya, Bu. Oke, sekarang saya akan share untuk uji baca Al-Qur'annya. Silakan dibaca, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, Bapak sudah lumayan bisa membaca Al-Quran, tapi pastikan bahwa membaca Al-Quran itu tetap harus dibiasakan, harus menjadi kewajiban setiap hari, karena membaca itu ada pahalanya. Tapi istilahnya ini untuk mengimprove penguatan kita terhadap agama yang kita anut ya. Bapak sebagai guru PAI, tapi jangan sampai nanti menyuruh anak didiknya membaca Al-Quran, tapi Bapak sendiri mungkin jarang membaca Al-Quran. Membaca Quran itu juga ada panjang dan pendeknya. Ilmu tajwid harus sesering mungkin juga di-upgrade. Mungkin Bapak lama tidak pernah membaca ilmu tajwid, atau mungkin Bapak sendiri adalah seorang guru ngaji yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Silakan itu tetap ditekuni dan diajarkan. Misalnya itu Bapak mungkin tidak pernah ya bisa membaca, tapi kalau itu sudah dibiasakan setiap hari, maka tetap itu dipertahankan. Karena memang membaca Al-Quran itu tidak hanya menjadi dua hal yang setiap hari itu Bapak hadapi. Satu, karena memang itu adalah tugas Bapak, tapi yang kedua adalah ibadah. Karena jenengan sebagai guru PAI setiap hari itu selalu berdampingan dengan Al-Quran. Maka jadikanlah hari-hari itu menjadi hari-hari yang selalu untuk spiritnya itu untuk baik gitu ya. Oke, gitu ya Pak ya. Semoga sukses dan tetap sehat sampai mungkin. Oke, silakan ditutup. Terima kasih kepada Ibu Talifah Mularsih atas bimbingannya. Semoga nanti dalam pelaksanaan PPG ini bisa diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.